Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ledia. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di Cerita Profesi. Ada banyak profesi yang sudah kita ceritakan, kemudian biar pada tahu, pada kenal, Sobat Ledia ingin jadi apa, pengen tahu apa lagi. Kalau ada yang ingin tambahan pengetahuan lagi, tulis ya di komennya apa yang diinginkan. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan seorang pakar big data. Pasti bingung deh big data itu apa ya. Saya juga bingung sih sebenarnya, tapi nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Pak Beno. Pak Beno yang udah bertahun-tahun menggeluti dunia big data. Nanti kita akan gali lebih dalam. Kita sapa ya Pak Benonya. Assalamualaikum Pak Beno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Apa Lydia, kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak, sekarang ini kita udah banyak sekali urusannya sama komputer. Komputer kayaknya big data itu ke situ ya arahnya ya. Ya, sekarang banyak perkembangan-perkembangan di area teknologi ini yang memanfaatkan big data ini atau berbasis ke big data ini. Seperti itu. Jadi big data spesialis tuh sebenarnya apa, Pak? Oke, ini mungkin saya sedikit cerita gitu ya. Iya. Kita Jadi, cerita aja kan namanya cerita, Pak. ya siap. Oke, dulu sebelum tahun 2000 ya, itu atau bahkan pada saat saya masih kuliah mungkin teman sobat Lydia belum bisa jadi baru Belum lahir lahir mungkin jangan-jangan. Jadi kita dulu masih pakai modem atau kita komunikasinya masih pakai ya paling email sudah ada gitu ya. Kemudian berkembang internet gitu ya, internet mulai. Kemudian masuk ke sosial media 1.0, sosial media 2.0. Tadinya cuma mempublish data, kemudian sekarang bisa interaktif dan lain sebagainya. Nah, itu lompatan data yang dihasilkan dari berkembangnya era zaman dan teknologi ini itu luar biasa. Saya berikan contoh misalnya di dunia telekomunikasi. Dulu di bawah tahun 2000 ya, tahun 95-96, itu satu orang pengguna jasa telekomunikasi, katakanlah GSM ya, rata-rata mungkin cuma melakukan 16 transaksi, entah dia menelpon atau dia ditelepon, dia ngirim SMS, ya kira-kira rata-rata 16 gitu ya. Nah, setelah sosial media, internet ini meledak di mana-mana, sistem komunikasi jadi semakin cepat dan lain sebagainya, itu bisa berlipat-lipat sampai ratusan kali lebih besar per subscriber gitu. Nah, ini menjadi satu tantangan yang sebelumnya kita mengolah data katakanlah cuma 16 data per subscriber, kalau misalnya pengguna satu perusahaan telekomunikasi jumlahnya waktu itu cuma 2 juta, 3 juta, ya dikali saja segitu. Nah, begitu sekarang dengan data yang semakin besar, data yang diolah itu semakin besar. Dan ini challenge pertama. Jadi size dari data itu semakin besar. Nah, kenapa ini harus diolah? Ya sebetulnya simple, orang selalu perusahaan-perusahaan itu selalu ada persaingan bisnis gitu ya. Jadi mereka ingin mencari insight, salah satunya adalah dari data produksi. Nanti ada lagi data lain, yaitu data yang ada di sosial media atau data di media online. Nah, itu yang strukturnya juga beda. Nah, challenge pertama adalah volume. Nah, challenge kedua, itu yang tadi saya sampaikan, kalau data hasil produksi, biasanya itu data yang sudah bentuknya terstruktur. Jadi ada seperti di spreadsheet kita, atau di database, ada kolom-kolomnya, ada rows-nya, seperti itu ya. Itu data terstruktur. Itu data yang biasa diolah sejak zaman bahla, seperti itu. Nah, setelah sosial media ini meledak, data yang harus diolah adalah data, misalnya data percakapan ya dari sosial media, atau data tanggapan ya, misalnya kalau di YouTube tuh ada tanggapannya seperti apa, atau data yang pelaporan dari customer service yang tadinya pakai suara saja, sekarang suara bisa diubah menjadi teks ya, teks itu kemudian bisa diubah menjadi data yang sifatnya bisa dilakukan analisa. Jadi selain tadi volumenya, sekarang kita punya problem lagi dengan tipe data yang mau kita olah. Nah, itu biasa dibedakan ada tiga tipe data tuh. Ada yang structured, tadi yang pertama tuh yang kita udah kenal sekali. Kemudian ada semi-structured, seperti teks ini, itu dikategorikan semi-structured. Kemudian ada lagi unstructured data. Nah, unstructured data ini lebih
lebih aneh lagi karena contohnya apa? Contohnya misalnya data-data binaries ya. Biasanya data binaries sifatnya masih asli itu yang diproduksi oleh mesin, misalnya log ya, data log ya, data catatan dari mesin itu biasanya ada formatnya sendiri. Nah, itu juga sekarang diambil juga untuk dianalisa. Ini karena sebetulnya antara lain karena persaingan bisnis gitu. Nah, jadi itu problem yang kedua. Jadi yang pertama volume, yang kedua tipe data. Nah, yang ketiga itu adalah kecepatan datangnya data dan juga konsekuensinya kecepatan pengolahan data. Karena datanya banyak, datangnya tuh juga bisa, kalau dulu tuh biasanya ada file-filenya gitu ya, satu file. Kalau ini enggak, sekarang streaming, real time, terus-menerus datangnya. Jadi harus terus-menerus dianalisa. Nah, ini problemnya tuh ada 3 di big data itu. Jadi 3 V dia bilang ya, velocity, volume, sama variety. Ada yang bilang ada 5 V, ada 6 V, ada 9 V, tapi intinya sebenarnya cuma 3 ini arahnya. Nah, dari ini semua, berikutnya adalah bagaimana kita mengolah data yang luar biasa besar tadi, yang ratusan kali, bahkan katakanlah ribuan kali lebih besar dari yang biasa kita olah. Nah, dengan mengolah data yang jumlahnya tidak terlalu banyak ya, itu saja kita masih bergantung sama dunia luar, sama produsen besar seperti yang mungkin terkenal ya, yang bagus tuh Oracle, ada Microsoft, ada IBM, maaf nih nyebutnya, tapi emang mereka yang terbaik, salah satu yang mereka yang terbaik. Tapi mereka juga costly, mereka juga harganya juga mahal. Gitu. Bukan cuma buat kita aja di Indonesia, tapi juga banyak untuk sebagian besar perusahaan yang ada di dunia ini, mereka juga cukup mahal. Nah, akhirnya berkembanglah dunia yang namanya tuh open source. Ya, kalau saya kembali lagi ke closed source, ke mainframe tuh bisa panjang, tapi paling nggak saya dari sini saja, dari open source. Jadi open source ini sebenarnya kerja kolaboratif dari banyak developer, dari banyak pengembang gitu ya, kerja bersama-sama membangun software yang dibutuhkan untuk bisa mendukung challenge dari atau tantangan dari big data tadi. Nah, muncullah ya software-software yang terkenal seperti misalnya ada Hadoop, ada MongoDB, ada Cassandra, itu yang dipakai. Nah, big data ini itu ceritanya seperti itu tadi, dan kemudian teknologinya ini dikembangkan secara kolaboratif dan free. Nah, ini yang luar biasa, ini free. Selain free karena dia open source, itu semuanya terbuka. Ya, jadi di basic software-nya ini yang buat kita bilang community edition-nya itu semuanya terbuka. Jadi Siapa aja semua bisa orang boleh pakai. ambil. Oh, oke. Bisa. Ya. Nggak terkait hak cipta segala macam gitu? Ada hak ciptanya, tapi di hak ciptanya itu juga diperbolehkan. Bahkan dijual pun di distribusinya kita mau nge-charge pun boleh. Kita mau nge-charge service buat mendukung itu pun boleh. Jadi bebas gitu loh. Nah, ini yang sebetulnya kalau menurut kami ya, ini adalah kesempatan besar buat kita di Indonesia gitu, untuk bisa kita tiba-tiba kalau balapan di formula ini kita nyalip di tikungan gitu. Ini kesempatan ini. Tapi sebenarnya kesempatannya udah dari tahun 2010 kemarin. Sebelum ini semua software itu buatan vendor-vendor besar yang ditutupin. Kita cuma bisa bekerja di atas apa yang mereka siapkan supaya kita bisa bekerja. Tapi di belakangnya, dalemannya, ininya itu kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa apa-ngapain di situ, gitu ya. Nah, tapi kalau dengan open source ini mau ngoper sampai dalam bisa. Nah, ini yang merupakan kesempatan buat kita. Nah, oke, ini di area teknologi big data-nya ya. Mudah-mudahan sini bisa dipahami. Nah, ini ada sisi lain yang saya mau ingin sampaikan juga. Gini. Tahun 2011, ini udah agak lama juga, dari tahun 2000, awal 2000 tuh mulai sosial media mulai berkembang, saya ke 2011. Itu ada seorang ahli dari Google, ya kalau nggak lead scientist-nya kalau nggak salah, namanya Peter Norvig gitu ya. Kita tahu Google gimana suksesnya saat ini, gitu ya, besar sekali. Dia mengatakan gini, kan ditanya, kenapa kok Google bisa sebesar ini gitu ya? Ini Peter Norvig bilang, dia lead scientist-nya, Google bisa seperti ini, itu bukan karena kita punya program yang canggih, bukan, gitu dia bilang. Bukan karena itu, dia bukan karena ini namanya algoritma, bukan karena algoritma yang canggih atau yang lainnya. Jadi Google itu menjadi sebesar ini, sesukses ini, hanya karena satu data. Dia megang data. Jadi makanya Google tuh dia ngumpulin data terus, bahkan jalan depan rumah saya, dia foto, rumah saya juga mungkin ke foto, mobil dan sebagainya, semua daerah-daerah tertentu dia kumpulin data. Data dasar laut dia kumpulkan, data permukaan bulan dia kumpulkan, data Mars dia kumpulkan. Jadi intinya adalah sebetulnya ada di data itu. Bahkan ya Google ini salah satu pendukung tadi open source ya. Sekarang kalau ada software untuk yang kita kenal artificial intelligence ya, AI gitu. Nah, itu salah satu software yang disumbangkan oleh Google itu TensorFlow, itu adalah itu free.
Ya itu free, bahkan dikembangkan terus ya. Itu dikasih ke semua orang. Dan Google juga menyiapkan juga platform di belakangnya, kalau orang nggak punya komputer, dia bisa menggunakan komputernya Google untuk bekerja di situ. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa big data ini penting? Ya, memang ini untuk perkembangan kebutuhan kita. Kalau untuk bisnis, persaingan bisnis, dia bisa lebih tahu ya kondisi perusahaannya atau kondisi customer-nya, keinginan customer-nya, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan kesempatan terbuka besar karena itu semuanya open. Tapi kita bisa jadi overwhelmed dengan banyaknya software, banyaknya source code, karena itu kita harus bekerja bersama-sama. Gitu. Mungkin ini yang bisa saya Pak sampaikan. Beno, kan tadi kan gini, salah satu ini karena awam ya. Kan tadi Google menyediakan segala macam data yang ada. Sampai kalau kita pagi-pagi nih mau pergi kemana gitu, pakai Maps-nya. Dari sini mau ke katakanlah satu tempat gitu ya. Terus besoknya ke tempat yang hampir mirip dan lain sebagainya. Dia tuh tahu-tahu nulis rumah kita tuh home gitu. Padahal kita nggak pernah nulis. Terus pergi ke tempat yang terus-terusan tiap hari, meskipun kita nggak nyari, akhirnya dia tulis work, tempat kerja gitu. Apakah itu basisnya karena tiap hari dia ngikutin, kan kita pakai location kita kan selalu dihidupkan tuh ya. Apakah karena itu terus otomatis dia punya data gitu, ngumpulin apa itu yang disebut big data? Ya, itu salah satu data yang dikumpulkan oleh Google yang membentuk big data mereka, salah satu big data mereka. Jadi bukan cuma mungkin dari kita aja, dia juga menganalisa dari orang-orang yang lain. Wah, ini kok ada, katakanlah ada 100 orang ngumpul di tempat yang sama tiap hari jam 7 sampai jam 8 misalnya seperti itu. Kemudian tempat yang sama ini adalah lokasi perkantoran misalnya gitu ya, gedung-gedung. Nah, itu dia nanti ada AI-nya atau ada sistem yang pintar di belakangnya yang bisa menyimpulkan bahwa ini katakanlah ya 95% ini adalah kantor. Jadi saya langsung di-tag jadi kantor. Jadi kayak dimata-matain dong. Oh iya, seperti itu. Serem Seperti itu memang. Ya kita pakai handphone aja itu juga sebetulnya itu jadi kayak sensor yang nempel ke kita gitu, yang apapun kita melakukan di situ bisa jadi ya, walaupun sekarang udah ada semacam ada izinnya ya, Anda approve nggak buat ini, Anda approve nggak gitu. Nah, kadang-kadang kita ya kan kita nggak ngerti, apalagi pakai bahasa Inggris, agree aja gitu, udah agree aja biar cepat gitu kan. Padahal sebenarnya itu ngumpulin data ya, jadi big data bisa dari situ. Saya tahun 2015 pernah ke Silicon Valley, diundang untuk sempat masuklah ke tempatnya Google. Melihat waktu itu mereka sedang mengembangkan Google Street itu, yang itu tadi yang foto depan rumah itu. Terus langsung saya takut, kalau begini kan rumah kita ada di situ. Kalau kita punya pohon apa ketahuan gitu kan gitu ya, kira-kira tahu segala macam kan dari situ ya, dari data itu, itulah big data gitu ya Pak Beno ya. Betul, itu salah satu big data. Big data berikutnya yaitu misalnya ini sekarang di luaran sana, terutama yang belakangan ini di area healthcare ya, itu juga banyak data-data yang dikumpulkan karena jumlah orang, kalau pandemi gini kan, jumlah orang yang terpapar virus misalnya gitu ya, itu meledak melebihi dari jumlah petugas medis atau dokter. Jadi salah satu yang bisa membuat petugas medis ini bekerja jauh lebih efisien itu kalau dia dibantu dengan sistem. Nah, salah satu sistemnya ini adalah yang berbasiskan AI, yang dia bisa belajar dari data. Gitu. Dia belajar dari data, dia bisa melakukan suggestion gitu ke ini kemungkinan virusnya ini kemungkinan akan terjadi seperti ini. Nah, itu akan lebih memudahkan. Walaupun nanti tetap kembali ke petugas medisnya yang memutuskan, oh iya ini benar, oh iya ini benar. Tapi dia tidak melakukan pekerjaan dari 0 sampai 100 sendiri lagi gitu. Tapi mungkin udah di ujung-ujungnya aja. Misalnya seperti itu. Itu salah satu yang big data. Nah, kemudian juga banyak di geografi itu juga dikumpulkan map-map yang ada raster dari satelit itu juga dikumpulkan buat pertanian, nanti buat menganalisa perkembangan padi dan sebagainya, itu juga big data juga. Jadi di mana-mana kita mulai mengumpulkan data. Dan tadi sebetulnya yang pentingnya adalah perusahaan yang berhasil ya, yang terbukti berhasil sampai dari dulu awal tahun 2000 sampai sekarang itu adalah perusahaan-perusahaan yang memegang data. Nah, sekarang di Indonesia ini
masalahnya tidak banyak dari kita yang memegang data seperti Google atau seperti Facebook atau seperti enggak. Jadi ya kita masih harus berjuang lah seperti itu. Nah itu kalau berjuang itu akan lebih cepat kalau bersama seperti itu. Ya, ya, ya. Masya Allah, luar biasa ya ternyata. Ini kan kayaknya rumit banget nih Pak Beno. Emang dari kecilnya udah seneng sama yang rumit-rumit, komputer segala macam. Saya dulu ini bapak saya tahu ya, kita tinggal di kompleks tentara. Kemudian tetangga saya itu punya ART, ya, punya ART. Saya ingat namanya tuh Pak Engkos. Gitu. Nah, beliau tuh senang sekali elektronik, bikin perangkat komunikasi, walaupun beliau ART, tapi uangnya itu dari waktu saya lihat, wah ini hebat nih Pak Engkos nih ya. Saya sering main tuh ke rumah. Side jobnya itu dari elektronik gitu. Iya, hobinya dia. Nah, itu kita sering teman-teman tuh ngumpul di tempat kos diajarin ini. Nah, kebetulan setelah itu di SMA ada pelajaran elektronik, ada praktikumnya. Kemudian kebetulan sekolah kami tuh di SMA 68 Salemba ya, itu dulu dekat dengan UI. Nah, UI dulu saya lupa dulu gimana saya bisa waktu itu minjem dengan teman saya, kita walaupun kita SMA, itu alat yang ada mikroprosesornya, tapi awal-awal mikroprosesor itu dipinjamkan boardnya ke anak SMA seperti kita gitu. Saya lupa dulu prosesnya gimana. Tapi ada kita bermain-main dengan ini, nah itulah timbul ketertarikan dari situ gitu. Sampai ke kuliah, sampai ini dan seterusnya. Wah, terus jadi udah dari awal memang udah arahnya ke situ ya. Jadi pas udah mau lulus SMA milihnya jurusannya juga jurusan yang sesuai. Apa elektro atau ilmu komputer? Oke. Sebetulnya saya punya 3 cita-cita dulu. Yang awal sekali waktu saya kecil, saya tuh pengen jadi dosen. Jadi dosen. Jadi semua kegiatan saya tuh kalau saya belajar tuh mikirnya mau jadi dosen. Nah, bapak saya itu selain tentara, itu beliau juga dokter hewan. Dan beliau sering ngajak saya kalau praktek. Jadi beliau tuh tidak praktek di rumah, tapi lebih prakteknya mendatangi pasien. Entah pasiennya itu peternakan ayam, atau kuda, atau anjing, kucing, burung, dan sebagainya. Gitu. Nah, bahkan di beberapa kesempatan saya sering diajak orang tua saya itu melakukan operasi terhadap hewan. Nah, itu juga salah satu cita saya berikutnya adalah saya mau jadi dokter. Jadi mau jadi itu dosen, dia tadi mau jadi dokter. ditanyain tuh. Biasanya kalau orang tuanya dokter, anaknya juga pengen dokter gitu. Ya, betul. Nah, itu sampai SMA saya ikut PMR. Dan saya aktif di PMR. Sekarang saya masih ikutin nih perkembangan PMR SMA 68, sering saya ikutin gitu. Saya mau punya ketertarikan juga di area situ. Nah, cuma tadi yang dengan yang elektro itu jadi sejalan. Nah, alhamdulillah tuh SMA. Nah, waktu dulu si Penmaru, saya juga milihnya kedokteran. Dan alhamdulillah saya juga waktu itu dapatnya kedokteran gitu ya. Tapi kemudian dapat beasiswa dari saya harus bisa kuliah di luar di Belanda. Nah, baru dari sana saya mulai agak galau karena kalau kedokteran nggak mungkin atau yang saya dengar harus ada semacam penyetaraan karena apa yang dipelajari di sana atau mungkin tipikal penyakit di sana masih di tropis beda. Itu akan makan waktu lagi. Nah, akhirnya dari situ saya berbelok ke elektro gitu. Nah, di elektro saya ngambil yang ilmu komputer. Oh, yang pas dapat beasiswa itu di Belanda itu ngambil elektro. Iya, betul. Karena saya pikir kedokteran itu akan panjang nanti ceritanya. Tapi ada juga teman saya yang ambil kedokteran sampai selesai, bahkan sekarang jadi PhD di kedokteran juga. Jadi kalau kayak gitu beasiswanya yang zamannya Pak Habibie itu ya? Iya, tapi kalau yang beasiswa kami itu dari Kementerian Pendidikan Belanda waktu itu, Ditman waktu itu. Jadi pada proses itu kan ada masa-masa di mana banyak sekali yang dapat beasiswa ke luar negeri dan ada ikatan dinasnya ya kalau nggak salah ya? Atau nggak ada? Nah, kalau yang kami ini sedikit agak berbeda. Jadi waktu kami pergi itu terus terang kami menandatangani ikatan dinas, gitu ya. Kemudian kami di-maintain oleh Nufik di sana dan juga oleh KBRI. Jadi dimonitor oleh KBRI. Sampai suatu saat waktu itu ada sedikit perselisihan antara pemerintah kita dengan yang pemberi donor tahun berapa ya, Pak? Sudah puluhan ya. Aduh, namanya apa lupa. Nah, itu kemudian semua bantuan dari Eropa itu sempat diputus atas keputusan Presiden Pak Harto waktu itu. Padahal lagi ada di sana. Ya, aduh, gimana itu?
Nah, itu sempat beasiswa kami berhenti. Tapi waktu itu kebetulan kalau yang saya itu emang waktu itu udah sampai ke istilahnya tuh taken dan mau menyelesaikan tesis. Dan ada satu baru memulai ya, dan ada satu jurusan apa group gitu ya, yang saya inginkan dan kebetulan penuh. Nah, kebetulan tuh masih di stop, ya udah akhirnya saya ada di Albert Heijn tuh kayak supermarket kayak gitu. Saya dapat bagian sup, ngatur-ngatur sup gitu. Ngepel, nah itu dari jam 7 sampai jam 1 tuh. Jam 7 Masya malam sampai jam Allah. 1 pagi. Nah, tapi ya Wow. itu nggak cuma saya aja, banyak biasa itu apa mahasiswa kerja seperti itu. Akhirnya setelah sama pemerintah kita itu beasiswanya akhirnya dikembalikan ke pemerintah. Nah, waktu itu ada perpindahan kan ya dari Ditman, dari Nufik itu ke KBRI. Nah, waktu kita kembali ke Indonesia, ini nyambung tadi yang kata Dinas, kami lapor bahwa kami sudah selesai dan siap mengabdi. Nah, itu sesuai karena kita mengabdinya harusnya jadi dosen kan. Saya oke lah jadi dosen, saya senang-senang aja. Tapi ternyata juga dari mereka sendiri mengatakan catatannya tidak ada. Jadi ya mungkin masalah administratif ya, saya kurang tahu gimana. Tapi akhirnya disarankan silakan saja mendaftar langsung ke UI atau ke kemana gitu loh. Atau nah ini ada tanda tambahan lagi yang saya sampaikan, silakan aja kalau mau, yang penting bekerja di Indonesia gitu. Nah, akhirnya saya waktu itu melamar ke universitas yang sekarang universitasnya udah nggak ada. Kemudian sempat mengajar juga di sana dan sekaligus saya juga bekerja di perusahaan swasta, di anak perusahaannya Indosat waktu itu. Itu ceritanya. Jadi penantangan kerja apa beasiswa ada, tapi pada akhirnya kita diminta untuk silakan ya ini apa mendaftar sendiri kalau mau jadi dosen, tapi kalau mau kerja silakan bekerja saja seperti itu. Tapi itu nggak ada Pokoknya ininya cari ya. sendiri gitu ya. Bukan Ya, disediain tapi cari sendiri gitu. betul. Ya, seru juga ya kalau kayak gitu ya. Tapi setidaknya kan pengetahuannya jadi banyak ya. Pengalaman-pengalaman di luar itu kan memegang peranan penting nggak dalam kehidupan Pak Beno? Sangat. Jadi pertama saya bekerja di PT namanya PT SIS Indosat. Itu anak perusahaannya Indosat. Nah, waktu di SIS Indosat itu saya diminta untuk melayani SIS Indosat mengageni ada kelasnya mini komputer ya. Jadi komputer besar di atasnya apa workgroup atau tapi di bawahnya mainframe. Jadi komputer yang kompleks, yang besar, dan khusus buat bisnis, namanya Sequent Computer Systems. Nah, itu SIS Indosat menjadi agennya, dan saya diminta untuk menjadi semacam maintenance engineer-nya, atau post sales, istilahnya seperti itu. Nah, waktu saya bekerja di SIS Indosat, ya alhamdulillah saya ketemu jodoh ya di sana. Saya ya sama istri saya ini yang duduknya persis di depan saya. Jadi saya emang nggak kreatif ya cari. Jadi kayaknya itu apa? Makanya nggak mau pindah-pindah profesi lain kayaknya ya. Soalnya punya sejarah gitu. Nah, karena pernikahan itu dianjurkan untuk satu keluar. Nah, akhirnya saya Oh, keluar. nggak boleh. Ya, nah Oh. itu yang kemudian Sequent Computer System untuk join dengan mereka. Ini perusahaannya di perusahaan Amerika, base-nya di Oregon ya, di Portland. Dan itu salah satu perusahaan yang memang luar biasa. Bahkan Oracle itu awal-awalnya dibangun di atas platform Sequent. Nah, ini kesempatan yang bagus. Akhirnya saya join di Sequent. Dan saya sempat bekerja di Sequent sampai Sequent kemudian diakuisisi oleh perusahaan besar yang namanya IBM. Nah, saya sempat bekerja di IBM. Kemudian setelah setahun bekerja di IBM, teman-teman dan saya kemudian membentuk perusahaan kami ini. Nah, sekarang udah hampir 22 tahun kita bekerja di situ. Yang 2470 itu. 247. 247 kan ada nolnya kelihatannya 247. Ya, di 247 betul. Nah, bekerja di Sequent itu yang saya pikir banyak membentuk pola pikir ya, pola kerja, pola pikir, sehingga waktu kerja di IBM itu culture-nya beda, saya nggak jadi terlalu atau berbeda lah gitu ya. Mungkin bagus, cuma saya nggak pas di situ. Nah, di Sequent itu prinsipnya yang namanya superior itu selama setahun dia adalah tanda petik adalah anak buah yang paling bawah. Dia yang harus bisa melayani kebutuhan anak buahnya. Jadi kebalik. Jadi bukan bos malah yang yang nyuruh-nyuruh. atasan melayani. Iya, selama setahun. Jadi kebutuhan anak buahnya butuh apa, ini apa, dia harus siap untuk memfasilitasi, mencari solusinya gimana supaya ini bisa berjalan. Jadi kebalikannya itu yang menarik tuh di situ. Nah,
Cuma dia menjadi benar-benar jadi bos pada saat evaluasi. Pada saat evaluasi yang tidak perform, nah ini tipikal perusahaan mungkin di sana ya, yang tegas ya, saklek misalnya kalau Belanda tuh, yang tidak perform ya di layoff, terutama yang dari sales gitu. Tapi selama setahun kewajiban dia itu adalah memfasilitasi anak buahnya supaya mereka bisa bekerja secara maksimal, maksimal dan seperti itu. Nah, pola kerja seperti ini nih yang saya pikir wah ini kayaknya oke nih, beda dengan gaya yang di atas tuh apa ya gitulah, Nyuruh-nyuruh mungkin aja gitu kan? rasanya. Enggak ya? Enggak di Sequent enggak seperti itu. Jadi itu yang saya senang dengan culture-nya di sana. Kemudian juga ada satu hal yang mungkin umum juga ya di tempat lain itu di perusahaan luar ya, itu ada namanya ESOP, Employee Stock Option Plan. Jadi kalau kita berprestasi, nah kita dapat option tadi dikasih bonus option. Nah itu yang alhamdulillah pada saat Sequent diakuisisi oleh IBM itu optionnya nilai tinggi. Jadi kalau nggak salah dari katakanlah awalnya harganya 2, tiba-tiba jadi 3,5 atau jadi 4. Wow. Jadi kalau kita sebelumnya kerja baik, maka kita punya banyak option. Nah, option ini yang bisa kita jual kayak saham gitu ya, tapi selisihnya, nah itu yang bisa kita jual dan kita punya dana lah. Nah itu yang menyebabkan saya bilang ke istri saya ingin bekerja sendiri gitu, jadi freelance seperti itu. Nah karena ada tabungan ya istri saya ya silakan. Tapi kalau tabungannya keburu habis nanti kerja lagi di perusahaan. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan. Wah, berarti tabungannya tambah banyak itu. Nggak juga nggak seperti juga, tapi itu ya itu mungkin bawaan dari Sequent ya. Ya alhamdulillah di kami ya itu nggak ada yang direksinya yang benar-benar katakanlah menumpuk gitu ya. Bisa diperiksa berapa misalnya personalnya tuh berapa, kekayaan personalnya bisa dicek gitu. Dan kami juga secara perusahaan memang berusaha untuk selalu sesuai dengan business practices gitu. Jadi kita nggak mau melakukan yang sedapat mungkin, semaksimal mungkin kita nggak mau melakukan hal yang aneh-aneh. Buku itu juga kita cuma punya satu, keuangan kita terbuka ke semua pegawai, silakan dilihat kecuali gaji ya. Kalau gaji kita gelondongan, tapi kalau semua pengeluaran itu semua pegawai bisa lihat, bisa ngecek gitu. Dan kalau ada apa-apa bisa saya seperti itu kira-kira yang dibawa juga dari culture dari perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya seperti itu. Iya, jadi akhirnya sih semua profesi yang berkumpul dalam perusahaan yang sama sangat tergantung sama culture di perusahaannya ya, cocok apa enggak. Terus kan kalau dengar-dengar cerita, kalau anak-anak sekarang senangnya pindah-pindah, tapi kayaknya kalau dengan suasana yang nyaman mungkin mereka nggak akan pindah-pindah gitu ya. Dan yang ingin kita tahu nih nanti setelah ini Pak Beno terkait dengan hal-hal yang membuat Pak Beno bertahan di profesi ini, nggak pengen pindah. Tapi nanti aja dijawabnya setelah break ya. Karena kita akan memberikan informasi-informasi yang lain juga buat Sobat Ledia dan nanti bisa memperkaya, kita tambah banyak gali lebih dalam dari Pak Beno. Kita break dulu sebentar. Halo Sobat Ledia, bertemu lagi dengan cerita profesi. Pada episode kali ini, cerita profesi kedatangan narasumber yang ahli di bidang Big Data loh, Pak Beno Kuntopradekso, seorang ahli Big Data. Big Data, itulah bidang yang kaitannya erat sekali dengan teknologi dan keseharian kita. Mendengar penjelasan Pak Beno tentang Big Data, tentu semakin bikin penasaran kan, bagaimana sebenarnya dunia Big Data ini? Mungkin nggak ya kita bisa ikut terjun dalam dunia Big Data? Simak lagi yuk perbincangan menarik cerita profesi bersama Pak Beno Kuntopradekso. Sobat Ledia, kita kembali lagi ngomongin yang agak rumit-rumit ya bersama Pak Beno berkaitan dengan Big Data, karena beliau adalah Big Data Specialist. Jadi kita di segmen 1 tadi sudah mendengarkan apa sih sebenarnya yang disebut Big Data. Orang lagi senang banget sekarang ngomongin Big Data, Big Data, Big Data, apa perlunya, dan sebetulnya Big Data itu apa. Tadi kita udah dapat gambaran. Tapi yang kita juga pengen tahu,
Pak Beno untuk menjadi big data spesialis itu dulu belajarnya gimana sih gitu. Nah, ini supaya kita tidak cuma lihat hasil, tapi kita juga lihat proses. Karena Sobat Ledia pasti juga harus mengikuti prosesnya kalau ingin jadi big data spesialis seperti Pak Beno. Pak Beno, belajarnya dulu susah nggak sih kayak gini? Iya, butuh perjuangan. Yang pasti butuh perjuangan. Sama kayak misalnya saya bukan pendaki ya, tapi kalau saya di-convince sama teman saya untuk ikut daki, dibilang jangan lihat ke atas gitu, lihat ke depan aja, naik dikit, lama-lama kita sampai ke puncak gitu ya. Nah itu yang dibutuhkan gitu sebetulnya istilahnya istiqomah gitu ya. Kita tetap yakin bahwa kita maju ke sana dan nggak mudah kita terpengaruh oleh hal-hal yang mungkin menarik buat kita sehingga kita membuang-buang waktu gitu ya. Mungkin santai sejenak bisa istirahat, sama orang butuh istirahat, tapi itu harus dilakukan terus. Nah, di big data ini itu memang banyak tahapan-tahapannya gitu ya. Karena kita bukan cuma mengelola data saja, ya kita mengelola bagaimana mengkompos mesinnya, itu ilmu sendiri, ya bagaimana mesin ini bisa se-cost efisien mungkin, semurah mungkin, tapi tetap bisa melayani pengelolaan data yang besar. Nah, itu ada ilmunya sendiri yang nggak mudah. Belajar Terus bagaimana, lagi itu. ya ada ilmunya, tapi nggak harus semua kita kuasain sih. Kita kan kerja kolaboratif gitu ya, kita bisa bagi-bagi sebetulnya. Nah, kemudian ada lagi misalnya proses bagaimana data itu dipindahkan dari satu titik ke titik yang lain secara selamat gitu. Jadi ada semacam garansi bahwa data itu akan sampai. Nah, itu ada ilmunya ya, data movement management. Ada provenance-nya. Kita bisa lihat histori perjalanannya, hilang di mana, ada problem di mana. Nah, itu bisa kita lihat. Kalau kita konteksnya kita ngomongin big data ya, kita mengumpulin data dari katakanlah seluruh Indonesia nih. Berarti kita harus bisa mengambil data dari titik-titik yang terdepan gitu sampai ke katakanlah sentral-sentral yang ada, sampai nanti ke pusat yang ada. Itu harus selamat datanya masuk. Nah, itu ada ilmunya sendiri. Nah, yang berikutnya ini yang ada di customer kita. Jadi ini ya saya bukan lebih-lebihan, tapi yang saya dengar dari teman-teman yang bekerja di sana, di perusahaan kami, yang di salah satu telco yang terbesar di Indonesia, kita mengolah data itu tidak kurang dari 300 miliar data per hari, 300 miliar record per hari. Itu gede sekali. Nah, sekarang dengan data yang sebesar itu, bagaimana bisa masuk ke dalam sistem dengan cara yang cepat? Itu ada ilmunya lagi, itu data ingestion namanya. Nah, itu ada ilmunya lagi. Nah, kemudian setelah data itu masuk, bagaimana data itu bisa dikorelasikan? Karena asal datanya nih ada banyak. Di beberapa customer kami ada data source itu bisa lebih dari 150 sistem lebih yang harus kita tarik datanya gitu masuk, kemudian dikorelasikan satu sama lain, diagregasi, ada enrichment, ada data cleansing dan sebagainya, sampai itu menjadi satu data yang sudah siap dipakai oleh aplikasi lain. Nah, misalnya kayak billing system atau CRM atau accounting atau apa, bahkan ke aplikasi-aplikasi analytics. Nah, tiap aplikasi itu lagi juga tuh ada ilmunya gitu. Nah, ini yang perjalanan yang mungkin agak ringkas ya mengenai bagaimana kalau kita ingin menguasai big data. Tapi bisa saya bilang, saya bukan ahlinya di misalnya kesisteman gitu ya. Saya tahu tapi secara umum. Saya tahu secara umum data movement management, saya umum data ingestion, saya tahu bagaimana data engineering, saya tahu, tapi secara umum. Nanti ada teman-teman yang mendalami jadi spesialisnya masing-masing gitu. Nah, ini yang harus kita siapkan semua. Nah, begitu kita sudah mempunyai semua, termasuk tata kelola data ya, itu yang sangat penting di Indonesia, itu salah satu yang sangat penting. Begitu kita udah punya semuanya itu, bagaimana kita bisa bekerja terorkestrasi dengan baik. Nah, ini kalau ini udah bisa kita bekerja seperti itu, semuanya sistemnya berjalan, wah itu banyak sekali nanti yang bisa ditambahkan lagi, dikembangkan lagi sehingga bisa survive, bisa bersaing secara baik gitu di dunia bisnis misalnya seperti itu. Jadi Pak Beno ini menyederhanakan ya, menyederhanakan. Tadi kan katanya ada ngumpulin data, big data. Ibaratnya kita punya lemari nih, lemari semua data dimasukin, nggak dilihat-lihat dulu, pokoknya jebruk masuk situ tuh kan lama-lama nggak muat tuh si lemarinya. Berarti kan yang tadi mesinnya harus diubah kan berarti harus digedein. Lemarinya kira-kira lemarinya dibesarin. Lemari dibesarin, datanya kan harus dipindahin tuh. Jangan sampai ada yang kececer, ada yang ketinggalan, pindahin semua kan gitu ya. Udah dipindahin semua, terus kemudian harus dipilah-pilah mana yang masih kepake, mana yang enggak. Ini maksudnya masuknya di file ini
ini masuknya di kotak ini, kotak ini, kotak ini, kira-kira begitu ya. Dalam satu lemari itu masih ada kotak-kotak lagi. Terus baru kemudian mana yang mau dipakai, mana yang bisa digabungin, mana yang akhirnya kita bikin satu sistem, itulah yang juga harusnya dipastikan bahwa semua sistem itu bisa berjalan lancar. Kira-kira gitu nggak sih? Ya, tapi ada satu tambahan sedikit. Jadi pada saat kita tadi lemarinya penuh, gitu ya, itu nggak harus kita ganti lemarinya. Nah, ini salah satu ilmu juga nih. Kita pakai yang namanya, kalau kita ngelihatnya tuh, kalau istilahnya tuh horizontal scaling. Jadi kita nambah lemari baru yang kecil, lemari baru yang kecil, lemari baru yang kecil. Jadi lemarinya ini bisa unlimited. Nah, itu ada arsitekturnya, namanya MPP, Massive Parallel Processing gitu. Nah, itu arsitektur yang banyak dipakai di big data, di Google, di Yahoo, di Twitter, itu pakai hanya teknologi yang seperti ini gitu. Jadi dan harganya murah. Jadi kalau tadi tahun-tahun sebelumnya kita beli dari vendor besar tuh mesinnya tadi lemari gede, ya kalau misalnya nggak cukup itu kita harus ganti lemari yang lebih gede lagi. Itu istilahnya forklift upgrade. Jadi pakai forklift dibuang, ganti yang baru gitu. Nah itu nggak, pendekatan itu udah banyak ditinggal. Jadi sekarang kita udah pakai namanya commodity hardware. Makanya perusahaan-perusahaan yang kelas nggak terlalu kaya lah gitu ya, mereka bisa survive dengan big data. Mereka tetap bisa ngumpulin data. Bahkan dengan PC biasa pun kita bisa susun, kita bisa mengumpulkan data sampai besar sekali bisa. Nah ini yang ada ilmunya. Nah ini, tapi juga bukan ilmunya kalau dibilang susah, enggak. Karena kita juga tadi saya sampaikan di sini bahwa kami juga bekerja dengan teman-teman SMK juga yang kami didik. Ya ini itu bisa gitu. Tapi emang nggak bisa menguasai semua, itu harus step by step gitu ya. Jadi ada area tertentu yang ditangani teman SMK, ada teman-teman dari vokasi, ada teman-teman S1, ada teman-teman S2 sampai ke S3. Jadi ada banyak itu pekerjaan yang terkreat dengan big data itu banyak, dan nggak semua orang harus jadi S1 harus S2 itu enggak, dan yang zamannya seperti itu sekarang ya. Jadi gini, kan kalau tadi disebutkan teman-teman dari SMK, kan SMK itu ada jurusan TIK, ada jurusan TKJ gitu ya, teknologi komputerisasi dan jaringan gitu, sebetulnya bisa menguasai ini ya kalau mereka mau terus berkembang proses-prosesnya. Tapi kan ada satu hal yang mendasar, berarti yang mau mendalami big data ini harus senang sama pelajaran-pelajaran yang berkaitan sama komputer, benar nggak? Bisa dengan komputer, bisa juga dengan data. Jadi ada satu area yang namanya misalnya yang kayak data analis gitu ya. Dia mungkin nggak butuh konten banyak, tahu mengenai komputer, tapi dia bisa menganalisa data, bisa melakukan kreatif lah dengan data. Bagaimana data itu di-enrich, bagaimana dia bisa mengambil insight dari situ. Nah, itu bisa di situ. Ada lagi juga yang tertarik dengan tata kelola data. Tata kelola data ini lebih ke manajemen sebetulnya. Tapi emang nanti ada dasar-dasar sedikit dari komputer gitu ya, yang mungkin dia juga harus bisa dipelajari juga. Ada juga yang penting ya, yang itu adalah kalau di kami itu kita bilangnya istilah keren itu project admin, tapi sebetulnya dia itu lebih banyak di dokumentasi. Nah ini yang sebetulnya banyak kelemahan di orang-orang Indonesia, senang kerja tapi dokumentasinya nggak terlalu oke. Nah ini butuh orang yang benar-benar mendokumentasi apa yang dikerjakan secara structure. Jadi isinya dokumen. Jadi kalau di kita tuh teman-teman yang kita cari itu adalah yang mungkin yang penting tahu Office, Microsoft Office misalnya gitu ya, atau Open Office, tahu masalah spreadsheet, tahu presentasi, tahu ini. Jadi apa yang dibuat oleh engineer ini nanti saya ada tambahkan dikit ya, itu dia bisa mendalam bentuk yang lebih enak dibaca dan standarisasi. Ada API, ada apa, dan dia bisa mengikuti format-format seperti itu. Itu ada itunya juga. Bisa juga nggak tahu komputer tapi tahu project management, ya PMP misalnya ya, dari PMBOK. Gitu. Jadi dia senang dengan project management, dia bisa memanage orang. Bahkan kalau project management itu sebetulnya lebih kita inginkan orang yang nggak tahu IT, karena nanti dia nggak fair gitu karena dia tahu. Ya, tapi kalau dia menilainya secara terbuka gitu ya, umum ya gitu ya. Jadi nggak ada beban itu di belakangnya. Dia bisa menilai ini kebangetan, ini kurang gitu. Nah, itu lebih bagus seperti itu. Nah, itu emang nggak misalkan harus IT gitu. Dan ada beberapa lagi yang lainnya yang bisa kita kumpulkan gitu. Pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Nah, sama ini tadi satu tambahkan. Sulit apa tidak? Nah, jadi gini. Trennya itu ke depan itu ada yang namanya ini, Bu Lady, ada yang namanya low code
tools. Jadi kedepannya orang membuat aplikasi itu bahkan tidak perlu coding. Jadi ada tools yang secara otomatis mengenerate codes. Jadi dia cuma menggambar, dia tahu memahami problemnya apa, dia memahami harusnya diselesaikan seperti apa, kemudian dia membangun semacam workflow. Dan ini tidak sulit sekali. Jadi bahkan kalau kita saat ini baru vokasi ya, saya kurang tahu apa, SMK juga sudah bisa melakukan, bekerja dengan low code tools, jadi nggak perlu coding. Jadi dengan low code tools ini bahkan dia bisa menyelesaikan problem-problem yang ada di operator-operator besar. Bahkan seperti itu. Jadi nggak usah belajar coding, tapi dengan menggunakan tools ini ditransfer gitu ya, kayak diterjemahkan gitu, pemikiran yang udah dibuat tadi betul, langsung ke coding. Oh, betul. Bisa seperti dia mengarah seperti itu gitu ya. Tapi kalau dia mau belajar coding, dia bisa menjadi orang yang membuat low code tools-nya itu. Jadi low code tools ini kita bikin sendiri juga. Jadi kita bikin low code tools untuk yang data engineering, buat machine learning, buat deep learning, buat IoT, dan sekarang kita bikin juga yang buat BPMN, Business Process Management Annotation kayak gitu. Jadi kita membuat tools kita sendiri yang secara otomatis. Nah ini kelebihannya juga dengan low code tools ini, itu problem orang pindah-pindah, itu kan problem utama sejak awal harus kita solusikan tuh. Kita punya sesuatu yang orang bisa belajar dengan cepat. Jadi kalau ada orang pindah, ya pindah saya tidak pernah, saya katakan tidak pernah menghalangi orang pindah. Silakan tanya, saya malah kalau itu tinggal lebih bagus saya dukung. Tetapi kita harus bisa mencari penggantinya secara cepat, gitu ya. Nah itu caranya apa? Salah satunya. Nah itu dengan low code tools itu. Jadi kalau misalnya dia belajar coding itu butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun, low code tools mungkin cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan, 1,5 bulan, 2 bulan udah selesai. Dia udah bisa menggunakan itu dan bisa langsung taruh di project. Nah, cuma untuk membuat low code tools-nya ini, itu yang kita butuh orang-orang pinter, tapi jumlahnya nggak banyak, nggak harus banyak gitu. Nah, ini yang kita kumpulkan, kita bikin low code tools yang benar-benar bisa mengenerate codes yang bagus, kemudian bisa mendokumentasikannya juga, nanti tinggal dirapiin aja. Dan juga kalau ada bugs, kita lihatnya kalau code tools nggak ke orang-orang tadi. Jadi kalau kita punya ratusan orang, kalau ada bugs, bukan bugs-nya orang itu, tapi bugs-nya di low code tools. Jadi lebih tersentralize, kita bisa mengadresnya lebih cepat. Gitu. Jadi, dan ke depannya bukan cuma kita aja, ini juga sudah menjadi trending dunia. Jadi sebetulnya kalau kita tertarik ya dengan big data, kita mau bekerja di sini, itu nggak harus kita menguasai bahasa pemrograman secara baik ya, secara dalam gitu, nggak harus. Tapi kalau bisa menguasai bisa. AI pun begitu. Tadi saya bilang ada low code tools yang buat machine learning dan buat deep learning. Jadi tinggal klik di generate, kemudian dievaluasi, lihat apa paling setting hyperparameternya, ada datanya dites, hasilnya scoringnya berapa. Kalau nggak cocok coba algoritma misalnya seperti itu gitu. Itu sesuatu yang bisa dilakukan. Yang bisa cepat kita lakukan dan kita cepat bisa bersaing dengan negara lain. Nah, berarti Jadi, kalau begitu kan udah maju nih Indonesia kan? Di bidang ini kan kita udah bisa dibilang cukup maju ya. Udah banyak yang keren-keren. Nggak gitu jauh kan? tertinggal. Hah? Tidak jauh nggak terlalu tertinggal. Jauh. Nggak terlalu jauh. Atau sangat jauh, beda kan? Tergantung kita. Kalau saat ini saya bisa bilang selain data, kalau kita nggak ngomong data ya, kita nggak ngomong data, kalau data kita ketinggalan. Ya, data itu kita tinggalan. Tapi kalau dari sisi teknologi, knowledge itu kita nggak ketinggalan. Jadi teman-teman yang di universitas ini, di UI, di Telkom University, di ITB, di UGM, di ETA, banyak universitas lain, itu saya lihat kemampuannya sudah nggak luar biasa lah, nggak kalah kita. Harusnya ya. Cuma sekarang kita butuh data yang banyak untuk mereka bisa lebih bekerja lagi gitu. Berarti bab data itu yang sebenarnya kalau dieksplor lebih dalam, kita bisa jadi expert ya di tingkat dunia ya. Kalau udah dieksplor pengolahan, penyimpanan, managing, segala macam ya. Sangat. Orang kita banyak. Kita punya berapa? 270 juta ya orang ya. Bayangkan kalau 100 juta orang bekerja di AI bersama-sama gitu ya, dengan kalau misalnya itu ya terbentuk culture-nya gitu ya. Kita lompat jadi salah satu negara ini superpower. Harapannya seperti itu. Dan saya pikir itu chance-nya ada. Cuma sekarang tinggal gimana kita memanage-nya aja. Dan jangan baperan gitu. Dan jangan baperan. Artinya ya seringkali kalau persiapan ya, itu nanti pasti ada itu cobaan-cobaannya. Kadang-kadang bikin cobaan kita pingin pindah profesi. Itu ada aja, tapi itu ya intinya itulah. Dari kalau ngelihat ke belakang gitu, ya intinya kita jangan baperan ya, itu biasa gitu kalau ya
ya niat kita kuatkan aja ya, insya Allah jalan-jalan. Kalau misalnya nggak selesai di zaman kita, ya mungkin zaman berikutnya anak-anak kita bisa nerusin seperti itu. Jangan baperan. Wah, ini catatan besar nih. Kayaknya di semua profesi juga nggak boleh baperan ya. Karena kan pasti ada tantangannya. Semua profesi nggak akan mulus begitu aja. Tapi pernah nggak Pak Beno merasakan susah deh kayaknya di profesi ini? Oh ya, ya sering, sering, sering. Jadi contohnya ini, misalnya ya, ini saya selain sebagai mungkin ya engineer data atau data engineer, saya juga menilai saya ini mungkin sebagai entrepreneur juga, gitu. Nah, contohnya gini, seringkali problem itu bukan cuma teknikal, bahkan kalau di kita tuh yang sering menjadi kendala itu justru yang non teknikal. Kita sering dengar bahwa di Indonesia itu masih egosentrisnya tuh besar. Jadi kita kalau mau mendapatkan data itu effortnya juga luar biasa, padahal seharusnya nggak seperti itu. Nah itu kadang-kadang bikin hal-hal yang sebetulnya bisa cepat jadi lama. Nah karena kami ini perusahaan swasta, kami juga punya alhamdulillah kami punya teman kolega yang jumlahnya banyak, yang harus digaji tiap bulan. Nah itu kadang-kadang jadi beban. Tapi kita juga bisa ngelihat hikmah lainnya gitu. Contohnya, misalnya nih kita terkendala pada saat mendapatkan data, gitu. Susah, dikekepin lah datanya gitu ya. Di sisi lain, jadi kita jadi berpikir nih sama teman-teman nih kalau gini kita dapetin data susah, gimana caranya kita bisa dapetin data yang besar dan itu legal, ya, dan itu bermanfaat dan kita bisa belajar dari data itu, entah belajar untuk machine learning, untuk AI dan sebagainya. Nah, kita cari caranya. Nah, salah satu caranya kita harus bikin sensor sendiri. Nah, itu contohnya. Jadi akhirnya kita bisa bikin AIS, kita bikin radar, weather radar, kerjasama dengan itu salah satunya kan dari situ juga sebagai data gitu. Yang berikutnya kita cari ada nggak data open source yang terbuka. Nah, ternyata yang saat ini nih kita pikirkan kita bisa dapat data yang besar buat ini. Itu mungkin ya, ini walau alam, saya membaca aja, itu data kebencanaan. Jadi data kebencanaan itu akan dibuka, ya, yang sesuai dengan Sendai Framework. Jadi jumlah korban itu dikurangi. Jadi data dari sensor-sensor akan terbuka. Nah, kita punya kemampuan untuk menangani data seperti itu. Kita punya pengalaman yang cukup untuk menangani data. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membantu pemerintah atau dari civil society untuk bisa mengumpulkan data yang legal yang bisa kita kumpulkan untuk dipelajarin gitu. Nah, ini contoh-contoh kayak gini. Gimana kita mendapatkan data. Jadi dari satu yang bumpet, nah kita bisa nyari jalan. Gitu. Ya, apa nih yang harus kita kerjakan supaya kita bisa, kalau nggak bisa mensolusikan ini, kita cari workaround-nya yang lain gitu. Wow. Nah itu. Ya jadi kalau baperan nggak bisa dapat apa-apa ya. Tapi kalau justru ya ini susah, tapi apa ya caranya supaya nggak jadi susah kan ternyata jadi dapat banyak ya. Jadi bikin mesinnya, jadi bikin sensornya, pengembangan, bahkan jadi lebih maju lagi. Kalau gitu jangan-jangan orang-orang tuh harus ada kesulitan-kesulitan dulu ya supaya bisa ada terobosan-terobosan mencari jalan keluar. Kan sampai sekarang tuh kalau tadi Pak Beno sampaikan soal data kebencanaan, New Zealand itu udah punya alat buat ngitung berapa kali gempa dalam setahun. Kalau nggak salah 29.000 gempa setahun. Kita belum sampai begitu ya, padahal udah tahu. Sehingga kemudian mereka udah kualifikasi begitu. Gempanya sekian banyak per tahun, terus kemudian bangunan standarnya jadi harus apa, orang yang membuat bangunan standarnya kualifikasinya harus bagaimana dan seterusnya udah jadi satu sistem gitu. Kita belum sampai situ ya, data itu belum diolah dan didorong menjadi satu sistem. Kayaknya di Indonesia belum sampai situ. Saya pikir sudah. Jadi data-data seperti itu. Nah, jadi gini, data-data seperti itu data yang bisa kita ambil juga dari open source. Walaupun kalau kualitinya seperti apa, harusnya itu cukup trusted ya, karena itu juga banyak dimanfaatkan oleh banyak organisasi lain. Jadi data gempa, sensornya tuh di mana-mana, dan datanya juga dipublish juga jadi open source, termasuk data AWS juga, walaupun kita belum semua tempat ada ya, itu alat yang mudah untuk mengukur kecepatan angin, temperatur, kelembaban, terus hujan, curah hujan kayak gitu ya, itu juga udah banyak dan itu datanya dipublish juga bisa kita manfaatkan. Kemudian data atmosferik, data weather lah gitu ya. Itu juga dari NOAA itu juga dipublish, itu juga bisa kita manfaatkan sebetulnya. Nah, itu contoh-contoh data-data seperti itu. Tapi kalau data yang spesifik yang kita cuma yang punya, itu misalnya data ke gunung apian dan apa itu saya kurang tahu. Saya belum lihat apa itu dipublish apa enggak. Nah,
kami punya teman-teman nih di internal kami ya, kerjasama dengan misalnya dengan teman-teman dari beberapa ada startup juga yang kita juga ngobrol nih tiap minggu mengenai apa yang kita lakukan dengan kebencanaan gitu, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, akhirnya terkumpul lah aplikasi-aplikasi yang potensially bisa dipakai untuk membantu kalau terjadi bencana. Walaupun ini belum jadi sesuatu yang bisa dipakai gitu ya, yang bisa langsung dipakai, tapi insya Allah dalam nggak waktu lama kita punya aplikasi dari civil society yang bisa membantu pemerintah. Dan mempublish misalnya terjadi bencana itu sebetulnya itu harus dari pemerintah, bukan kita nggak akan melakukan itu. Nggak boleh. Di undang-undangnya juga nggak boleh. Betul. Kalau nggak nanti jadi chaos kan? Betul. Nah, pada saat terjadi bencana, misalnya nih, ada gempa, ada rumah yang roboh dan sebagainya. Ada orang-orang, ada banyak sukarelawan tuh ya, dari PKS misalnya, dari mana datang ke tempat terus kemudian memberikan bantuan. Nah, mungkin ada jembatan roboh, mungkin ada rumah roboh, di bawah rumah roboh ada beberapa korban ada 40 dan sebagainya. Nah, itu kita bisa membantu membuatkan aplikasi untuk memberikan tagging. Ini terjadinya di sini, jumlah segini, kondisinya seperti ini, jam berapa gitu, kumpulin lagi semua. Jadi kalau data itu dikumpulkan, kita bisa dapat gambaran misalnya nih, yang parah di mana aja, potensi kerusakan ekonominya tuh dampaknya seperti apa. Nah, itu hal-hal seperti itu, berapa prioritasnya yang harus ditolong yang mana gitu. Kan agak beda kalau gempa itu yang masih punya potensi diselamatkan itu yang harus duluan. Jadi mungkin yang dampaknya ringan-ringan tuh harus diselamatin duluan dibanding sama yang mungkin ya yang parah gitu ya. Nah, ya itu ada ini yang teman-teman mungkin dari BNPB atau BPBD itu yang lebih tahu. Tapi kita dari misalnya kita secara teknologi gitu ya, entah dari sensornya, entah dari softwarenya, entah dari macam-macam itu, kita bisa memberikan bantuan ke situ gitu. Nah, itu yang sebetulnya lagi kita bicarakan bareng-bareng untuk bisa kita dorong ke sana. Negara kita penuh bencana misalnya. Iya benar-benar ring of fire kan kita ya. Berarti sebenarnya gini kan, kalau di film-film lagi ya, kan yang big data spesialis itu adanya depan komputer aja, kacamatanya tebel, terus nggak nengok kemana-mana, depan komputer aja. Padahal sebenarnya banyak yang bisa dilakukan, nggak begitu gitu. Maksudnya gambarannya, imagingnya kan bukan seperti itu, tapi bisa melakukan banyak hal buat masyarakat kayak tadi kan, kalau di bencana, kalau di potensi ekonomi, kalau di membantu petani bahkan bisa kan, kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan ya lewat big data ya. Insya Allah banyak sekali dan potensinya juga sangat besar sekali. Dan apalagi dengan pandemi kemarin ini, banyak engineer kita yang kerjanya di tempat asalnya masing-masing, ada di Gunung Kidul, ada di Makassar, ada di area Batu, macam-macam. Dan itu alhamdulillah itu malah produktivitasnya malah meningkat. Sebelumnya mereka mengejarkan mungkin katakanlah ya 1-2 proyek, sekarang bisa 4-5 proyek pada saat yang bersama, dan mereka juga senang bisa dekat dengan keluarga dan ya itu. Cuma ya itu ya tadi cara kerjanya itu yang harus kita sesuaikan, bagaimana kita bisa bekerja dengan cara seperti ini dan tidak mengurangi delivery kita ke customer atau delivery terhadap research kita seperti itu. Sangat jadi bisa, dan mungkin nanti juga ke depannya iya, borderless dan juga ini bisa aja kerjanya itu nanti di tempat wisata atau apa gitu, sambil ngangon teman saya ada itu yang dia miara sapi sambil coding sapi. Sapinya dari coding, wah hebat banget, keren. Jangan-jangan itu mengatur pemerahan susunya juga pakai coding ya? Bisa jadi, wah itu lebih keren lagi kalau itu bisa sampai ke sana. Lagi kan, iya itu. Iya ya. Jadi sebenarnya big data spesialis itu atau gini, area kerja di big data itu bukan sesuatu yang kaku, orang jadi nggak bisa kemana-mana, nggak ngapa-ngapain kecuali melototin data, tapi justru sebetulnya bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi kepada masyarakat lewat profesi ini ya. Tinggal kita pertama harus punya passion, kedua mau terus belajar, ketiga bisa kolaborasi, keempat nggak baperan gitu ya. Kira-kira begitu ya Pak Beno. Waduh, luar biasa, Masya Allah. Kita akan break sebentar untuk mendapatkan informasi-informasi berikut, sambil nanti kita akan menggali lebih dalam lagi di segmen terakhir bersama Pak Beno. Banyak banget pengetahuan kita hari ini, yang tadinya saya nggak ngerti, udah mulai agak-agak ngerti.
terutama urusan lemari. Ternyata nggak mesti beli lemari besar, lemari kecil-kecil tapi murah. Oke, baiklah, mari kita beresin rumah kita dengan lemari-lemari kecil itu ya. Baik, kita break sebentar, Sobat Ledia, untuk nanti kita nyambung ngobrol lagi dengan Pak Beno. Beno Kunto Pradekso telah menggeluti dunia Big Data sejak lama. Sepulang menimba ilmu di Belanda, Beno Kunto Pradekso meniti karir sebagai engineer di perusahaan. Berbekal pengalaman sebagai engineer berpengalaman, Beno Kunto Pradekso bersama teman-temannya berkolaborasi dan mendirikan perusahaan PT 247. Yang berfokus pada Big Data, IT Consulting, Mobile Solution, juga Research and Development. Gimana Sobat Ledia? Keren kan Pak Beno ini? Jangan lewatkan tips dari Pak Beno untuk kamu-kamu yang mau berkarir di bidang Big Data. Saksikan sampai selesai ya. Sobat Ledia, ngobrol dengan Pak Beno ini makin lama makin banyak hal yang menarik yang bikin kita pengen tahu, tetapi juga kita perlu mempersiapkan diri, karena kalau tadi kita dengar ada banyak industri-industri yang masih memerlukan big data yang sebenarnya perlu banyak banget orang yang terlibat di dalamnya, proyek-proyeknya juga luar biasa, yang berkaitan dengan pembantu masyarakat atau dalam bisnis, dalam segala hal itu sebenarnya banyak, sehingga memerlukan jumlah engineer yang sangat banyak. Tadi kan Pak Beno bilang dari 270 juta penduduk Indonesia, 100 jutanya aja ngurusin big data. Wah, kayaknya keren banget gitu ya. 100 juta dari mana? Tapi ini jadi bagian yang penting. Nah, yuk kita dengarkan menurut Pak Beno, sebaiknya nih Sobat Ledia yang berminat atau akan berminat atau agak berminat dengan big data ini perlu punya apa saja sih gitu ya, apa yang harus disiapkan dan apa pesan-pesannya supaya nanti jadi engineer yang keren dan bagus gitu. Ya, jadi sekarang ini ya, kalau kita beda dengan dulu waktu misalnya di akhir tahun 90-an, ya kenapa waktu itu ya kami memutuskan untuk membangun perusahaan sendiri gitu. Jadi pada saat itu teknologi yang high end ya, yang teknologi yang katakanlah di software yang sophisticated, yang menggunakan software yang mahal gitu ya, itu tidak mudah bisa didapatkan. Bahkan bukunya saja nggak ada di Indonesia itu. Jadi kalau kita mau beli bukunya kita harus ke Singapura. Jadi kita beli bukunya. Nah, karena itu kita bisa survive. Itu salah satu, tapi itu zaman dulu ya, sekarang mungkin udah beda. Jadi zaman dulu kita target kita adalah perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan software yang terkenal ini, gitu. Terutama untuk perusahaan telco. Gitu. Nah, dari situ kita bisa mulai hidup kan, karena emang nggak banyak gitu. Tapi kalau dibandingkan sama zaman sekarang, ya, orang itu berlomba-lomba untuk men-share apa yang mereka punya. Jadi ada ilmu baru dia share, ada ilmu baru dia share, ilmu baru dia share. Bahkan di kita pun juga sekarang mulai seperti itu. Gitu. Ya mungkin karena ini ya, karena konten. Tapi paling nggak sekarang giroh kerjasama itu di mana-mana. Ilmu itu bertebaran di mana-mana. Jadi yang pertama kita harus milih itu adalah benar-benar niat yang tadi Bu Ledia udah sebutkan tuh, niat apa macam-macam lah, istiqomah lah, nggak baperan lah, tetap ini nggak terdistract dengan hal-hal yang nggak perlu, misalnya dalam waktu yang lama ya. Kadang-kadang saya juga butuh santai juga gitu ya, seperti itu misalnya. Itu yang penting kita harus punya niat yang kuat, punya kemauan yang kuat, itu yang pertama. Mengakses keilmuan itu ada di mana-mana. Buku itu juga ada di mana-mana, dan sebagian juga sudah semakin murah. Dulu tahun 90-an saya beli satu buku, ini ceritanya ya, itu hampir 400.000, 500.000, dan itu harus di negara lain. Sekarang buku bentuknya elektronik, harganya murah sekali. Paling cuma yang resmi misalnya dari Pack Publishing misalnya paling murah gitu ya, itu cuma $5. Itu udah buku yang tebalnya bisa 700 halaman dan yang pengarangnya udah the best juga gitu di situ. Artinya semua, apalagi kalau kita saling sharing gitu ya.
Training pun juga jadi semakin murah. Jadi kalau dari area kontennya, saya tidak itu tergantung dengan sobat Ledia semua gitu ya. Itu kemauannya dari situ. Itu udah terbuka sekali. Nah sekarang biar bagaimana itu juga belum mencukupi. Karena kalau di area big data atau di area AI kita butuh playing ground, kita butuh compute engine gitu ya. Nah ini yang kita butuhkan. Tapi sekarang pun juga perusahaan seperti Google, mungkin juga seperti kemarin juga Oracle, kemudian Microsoft, mereka juga sudah memberikan compute engine free, ya free. Jadi bahkan juga dengan istilahnya ada dataset yang bisa kita pakai itu free buat kita belajar, ya buat kita belajar. Nah apa yang mereka dapatkan itu, saya yakin mereka punya niat yang besar, mungkin mau nyari orang yang pintar sama nanti ditawarin, mungkin seperti itu. Tapi paling nggak fasilitas keilmuannya sudah ada, fasilitas compute engine-nya sudah ada, datasetnya sudah ada, pokoknya apa yang kita butuhkan untuk belajar, bahkan track-nya juga apa yang harus kita belajar itu diajarin sama mereka, gitu ya. Apa yang pelajaran seperti itu. Itu udah ada. Tapi biar gimana, ya emang ada satu yang harus kita miliki yaitu alat komunikasi. Jadi kalau misalnya itu ya seininya ya, setidak-tidaknya emang harus ada laptop sama kuota ya. Tapi kuota nggak besar lah karena prosesnya itu di sebelah sana. Jadi kita cuma ngirim data aja diproses di sana. Jadi kuota kita nggak akan habis dari situ. Harusnya nggak akan habis. Nah, memang kita butuh laptop. Tapi kita tidak butuh laptop yang high end juga untuk belajar. Karena bahkan ilmu yang sangat kompleks pun ya, seperti di learning itu yang bisa kita running di cloud yang sifatnya free. Kita mau belajar database, kita mau belajar Docker, itu udah ada playing ground-nya semuanya gitu. Tinggal kita niat besar kemudian mencari tahu. Atau tanya-tanya teman yang sudah tahu, ini gimana kalau mulai jadi gitu. Jadi harusnya untuk menjadi seseorang yang bisa bermanfaat besar, berpotensi besar, bahkan bisa juga mendapatkan pendapatan yang besar. Itu harusnya sangat affordable. Bahkan untuk teman-teman pun yang masih katakanlah punya kemampuan yang terbatas gitu. Itu masih memungkinkan gitu. Di Indonesia sendiri, kami sendiri juga lagi saat ini lagi membuat, tapi mungkin masih butuh 1-2 tahun lagi sampai kita punya sesuatu yang dimiliki oleh Google tadi kayak seperti Google Colabs ya, ada Google Colab. Kalau buat tools untuk kolaborasi seperti Office seperti kita alhamdulillah udah ada. Kemudian kita sekarang membuat lagi yang buat AI. Bahkan tadi yang saya bilang low code-nya kita lagi bikin 5 engine buat low code. Ya dari 5 engine ini bisa running di atas engine yang jumlahnya ada yang 6, ada yang 3, ada kayak itu. Jadi besar lagi, nah itu lagi kita buat. Wow. Nah itu nanti fungsinya itu untuk membantu belajar juga bisa. Jadi misalnya kita ada satu problem untuk data engineering gitu ya, diselesaikan, kita codingnya nggak bisa nih, atau masih mentok gitu. Kita menggunakan tools ini, dan tools ini akan mengenerate codes. Nah, codes-nya itu nanti yang bisa teman-teman Sobat Ledia pelajarin, code-nya seperti apa yang berjalan. Nah, oh kayak gini, oh saya salahnya di sini gitu misalnya. Nah, itu bisa dipakai antara lain seperti itu. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa bantu ke sana. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Jadi yang penting niat dan belajar jangan sendirian, kalau bisa ajak teman-teman yang lain. Kalau emang yang paling pintar, ajak teman-teman yang agak itu supaya mereka ikut pintar juga, atau kalau mereka paling pintar, tanya orang yang paling lebih pintar. Nah, itu kita bisa bersama-sama, kita bisa lebih cepat lagi. Ini itu, terima kasih. Ya Allah, luar biasa ya. Berarti pertama niat, passion-nya juga ya, tadi didorong benar mau belajar terkait dengan ini, karena kita udah tahu betapa bermanfaatnya dan betapa luar biasa. Kedua, jangan merasa bahwa kita nggak punya ilmunya, banyak kok ternyata gitu, di mana-mana ada. Kalau dulu beli buku aja kita harus nungguin, harus pesen dulu ke luar negeri kan, nungguin datangnya, atau kalau ada teman yang pergi ke luar negeri nitip tolong beliin kayak gitu-gitu. Sekarang udah enggak. Sekarang udah bisa didapat dari internet dengan segala macam hal yang tersedia dan banyak yang free. Berarti ada perlu keterampilan khusus mencari ilmu yang free, kira-kira gitu ya. Tapi kan itu jadi keahlian tersendiri tuh. Dan berarti nggak boleh putus asa, baperan, ini nggak dapat, udah deh nggak usah deh gitu. Tapi justru mulai dilatih dari sekarang, kita nggak baperan, kita siap untuk mencari apa yang mau kita cita-citakan itu kan harus diproses nih, cari usaha, mau usaha. Dan nggak mudah putus asa berkaitan dengan ini. Yang keempat, nggak mesti punya laptop canggih-canggih amat sih, karena ternyata bisa nyimpen datanya di cloud. Nah, pakai ilmu lah gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya tanya sama
orang-orang yang pintar atau sekarang mah suka banyak tutorial ya, boleh dicari di tutorial dan lain sebagainya. Dan tidak boleh berhenti untuk melakukan eksplorasi ilmu pengetahuan, karena pasti ada sesuatu. Yang udah jadi dokter aja tadi kata Pak Beno harus banyak melakukan riset lagi, dikembangin lagi, karena dunia ini adalah dunia yang berkembang sangat cepat, dan siapa yang menguasainya, maka dia yang akan bisa menguasai banyak hal. Dan big data itu jadi bagian yang sangat penting dalam industri, dalam bisnis, termasuk juga dalam proses bisnis yang sederhana sekalipun, kita memerlukan big data, terutama terkait dengan konsumen, terkait dengan pendidikan, terkait dengan tren masa depan, terkait dengan banyak hal lah pokoknya. Jadi memang ini adalah ilmu yang luar biasa, yang nggak boleh merasa pintar sendiri ya Pak Beno ya, mesti banyak nanya karena banyak berkembang, dan ini lintas. Karena nanti kalau kita bicara di pertanian, berarti kan harus nanya dong sama orang pertanian. Kita nggak sekolah pertanian, tapi kita juga harus tahu. Di ekonomi juga begitu, di perikanan, pertahanan, dan lain sebagainya. Jadi nggak boleh menutup diri, saya cuma mau belajar ini aja. Jadi kita harus banyak belajar dari berbagai sektor kehidupan, karena itu nanti pasti akan nyambung banget gitu sama ilmu yang sedang kita pelajari. Masya Allah Pak Beno, luar biasa banyak banget nih hari ini Sobat Ledia dapat pengetahuan. Mudah-mudahan bikin semangat untuk belajar, karena ternyata yang diperlukan sekarang kompetensi ya. Kompetensi bukan sekedar pendidikannya sampai S2, S3 untuk bikin penelitian, tapi kemampuan dan kompetensi yang pakai sertifikasi kalau sekarang kan yang banyak diakui gitu ya Pak Beno ya. Iya, betul. Ini sebagai contoh aja nih, salah satu direksi kami itu bukan S1, bukan S2, bukan S3 gitu. Jadi beliau ya nggak sampai di level itu ya, tapi beliau sangat dipercaya sama customer, dipercaya sama teman-temannya, dipercaya sama, emang kualitas kerjanya bagus, dan itu kalau di praktikal ya di kami ya di industri itu kelihatan gitu. Dan yang seperti ini nggak kalah gitu ya, atau bahkan bisa lebih di-appreciate gitu. Jadi kemampuan pribadi dan sebagainya itu lebih sekarang lebih menonjol, lebih diapresiasi gitu. Kayak Microsoft itu juga mereka melihat kamu bisa apa, atau Facebook atau yang lainnya kamu bisa apa dibanding kamu pernah sekolah di mana gitu ya. Walaupun sekolah di mana itu juga udah membuktikan juga bahwa oh ya ini orangnya oke nih gitu. Tapi itu nggak cukup. Mereka melihat realnya sekarang tuh mereka bisa apa. Nah itu yang didorong seperti itu. Kamu bisa apa? Nah, itu kata kuncinya. Maka harus dibuktikan. Nggak bisa cuma bilang, saya bisa A, B, C, tapi ngawang-ngawang. Saya nanti bisa ini, saya nanti. Tapi sekarang bisa apa, itu menjadi bagian yang sangat penting. Dan itu perlu dibuktikan. Bukan cuma katanya, tapi perlu dibuktikan dengan kinerja, dengan kualitas kerja, dengan sikap yang juga bisa menunjukkan bagaimana sesungguhnya performa seseorang untuk bisa berkembang di dalam bidang ilmunya masing-masing. Kira-kira begitu ya Pak Beno ya? Ya, sama satu lagi butuh sajadah. Betul. Problem. Ya, benar. Kalau tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada sajadah ya yang terhampar kan, gitu. Mintanya semua kepada Allah tentunya, karena yang memberikan pengetahuan, yang memberikan kedalaman pemikiran, insight, bahkan mungkin ilham terhadap hal-hal yang baru, inovasi-inovasi, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta segala ilmu, penguasa segala ilmu yang ada di muka bumi ini, dan tempatnya meminta hanya kepada Allah. Betul sekali. Jadi Sobat Ledia, tadi passion-nya harus sangat kuat, karena itu yang akan mendorong kita untuk bisa bergerak di sana. Dan faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berazam, sudah bertekad, sudah berusaha maksimal, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ada banyak bantuan dari Allah berkaitan dengan kemajuan perkembangan pengetahuan kita, apalagi jika itu berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat banyak. Begitu kira-kira ya. Pak Beno, terima kasih banyak. Hari ini kita sudah banyak mendapatkan ilmu, pengetahuan, gambaran-gambaran tentang sebuah profesi yang
kayaknya susah gitu ya, big data specialist, dan ini jadi motivasi mudah-mudahan bagi Sobat Ledia untuk terus belajar, untuk terus mengembangkan diri, untuk terus meninggikan cita-cita sehingga kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik dan bisa berkontribusi baik bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Beno atas pengetahuannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, apalagi kalau ada Sobat Ledia yang menuliskan di komen pengen tahu lebih dalam lagi tentang Big Data Specialist atau kita pengen ngobrol lebih dalam lagi sama Pak Beno. Terima kasih semua sudah bersabar menunggu mengikuti video ini sampai terakhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasi jika nanti kita akan mengupload lagi video-video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.